Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke pertemuan kita yang keberapa? Oke, Ibu pun lupa yang keberapa, yang pasti masih di bab 2 ya, masih tentang reaksi redoks. Hari ini di psikologi, kalian itu dihadapkan dengan review. Artinya apa? Besok kalian akan mengikuti ujian ulangan harian yang kedua, KD 3+39 ya. Nah, tapi karena ada ketidaksesuaian antara psikologi dengan live teaching, sehingga live teaching hari ini kita masih membahas mengenai reaksi redoks, yaitu tepatnya reaksi autoredoks. Jadi silahkan kalian perhatikan nak sebelum kalian menjawab soal UH pada esok hari. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari ini nantinya menjadi berkah. Oke, silakan berdoa dimulai. Doa selesai? Oke. Ibu akan share PPT-nya ya. Nah, ini dia. Udah kelihatan slide-nya, Nak? Sudah, Mem. Oke. Jadi materi hari ini adalah ini ya, reaksi autoredoks. Nah, apa itu Mem? Apakah sama dengan reaksi redoks? Padahal hakikatnya sama, hanya saja di sini ada kata auto. Oke, indikator yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan mengenai apa itu konsep autoredoks, lalu bagaimana menghitung biloks maksimum dan biloks minimum, kemudian menganalisis mana yang tergolong reaksi autoredoks, dan menganalisis ini menganalisis zat ya, zat yang tergolong reaksi autoredoks dan ini menganalisis reaksi. Nah, jadi keempat ini harus kita bisa selesaikan pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Ibu tanya, Nak, apa itu arti kata maksimum dan minimum? Ayo, setahu kalian apa kata itu maksimum minimum? Kalau maksimum artinya apa? Yang paling besar sih. Paling tinggi. Paling besar, Mem. Kalau minimum yang paling kecil, Mem. Oke, ya. Bisa. Nah, tetapi di sini kalau dihubungkan dengan biloks, jadi katanya biloks bilangan oksidasi minimum itu adalah bilangan oksidasi yang paling rendah. Nah, yang mungkin dimiliki oleh suatu unsur. Nah, ya. Jadi yang kedua adalah bilangan oksidasi maksimum. Berarti kebalikannya bilangan oksidasi yang tertinggi yang mungkin dimiliki oleh suatu unsur. Nah, kita tahu Nak, bahwasanya unsur itu ada dia logam, ada non-logam. Nah, setiap logam dan non-logam, mereka masing-masing mempunyai biloks maksimum. Ini juga gitu, mempunyai biloks minimum. Begitu halnya juga non-logam, dia mempunyai biloks maksimum dan biloks minimum. Nah, ada rumusnya masing-masing. Oke, bagaimana rumusnya? Kita bisa catat di slide ini saja. Nah, kalau kita sekarang ke biloks maksimum dulu ya. Biloks maksimum. Nah, kalau untuk logam, untuk menghitung biloks maksimumnya adalah positif dari nomor golongan. Positif dari nomor golongan. Nah, kemudian kalau untuk non-logam, untuk menghitung biloks maksimumnya bagaimana? Nih di sini nah, biloks maksimum untuk non-logam. Ya sama ya, yaitu positif dari nomor golongan. Nanti akan kita bahas contoh. Nah, itu kalau untuk biloks maksimum. Sedangkan kalau biloks minimum, ya, untuk logam itu adalah 0. Nah, sedangkan untuk non-logam itu adalah nomor golongan dikurangkan 8. Nah, ini ketentuannya. Oke, kita akan bahas ke contoh. Oke, tentukan ya
biloks maksimum dan minimum dari, oke, yang pertama adalah S dari logam unsur sulfur, kemudian nitrogen. Nah, oke. Berarti kalian harus tahu, Nak, sulfur itu di golongan berapa? Sulfur golongan berapa? 6, Mem. Hah? 5, Mem. 6, Mem. Oh, suaranya kecil kali. 6 atau 5? 6, Mem. Nah, ya sulfur itu golongan 6, Nak. Golongan 6 apa? 6A ya. 6A, Mem. A. Kalau nitrogen itu baru golongan 5, Mem. A. Nah, jadi langsung aja untuk sulfur atau S biloks maksimumnya maka berapa, Nak? 6. Sulfur ini 6 dan ya, sulfur ini dia logam atau non logam? Non. Non, berarti ini ya. Nah, non logam. Biloks ini dia ya, sama ya. Berarti adalah positif 6. Sedangkan biloks minimumnya, Nak, berarti 6 dikurangkan dengan 8. Nanti minus 2. minus 2, Mem. Jadi sulfur itu ya, sulfur dia punya biloks maksimum 6 dan minus 2. Artinya apabila biloksnya nanti minus 2, dia nggak bisa turun lagi biloksnya. Nggak bisa minus 3. Inilah biloks serendah-rendahnya sulfur dan ini biloks setinggi-tingginya sulfur. Oke ya. Nah, kalau nitrogen langsung aja berapa biloks maksimumnya? Positif 5, Mem. Iya, positif 5. Sedangkan biloks minimumnya? Minus 3, Mem. Iya, minus 0, Mem. Hah? Kok 0, Nak? Tapi nitrogen Ayo, nitrogen logam atau non logam? logam, Mem. Non-logam. Non logam. Oke, Nak ya, ingat. Kalau dia logam, ya, itu ditandai dengan apa, Nak? Akhiran? Mem. Iya, Coba, segala yang berakhiran apa contohnya? Kalium, Kalium. Kalium, Lithium. ya kan? Natrium. Coba, yang pasti itu logam. Nah, tapi itu kalau dia bahasa Latinnya. Nah, ada juga dia logam yang nggak akhiran apa contohnya? Besi, ya kan? Besi itu kan dia kan logam, tapi kenapa nggak akhiran Mem? Kenapa? Karena ini kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Latinnya besi itu apa, Nak? Yuk, ada yang tahu? Ferium. Ferum. Nah, saya. Oke, nah sekarang kita ke reaksi autoredoks. Nah, kita ke definisi dulu. Jadi reaksi autoredoks ya. Kalau bahasa kekinian kan kalian sekarang bisa kenal autofokus, auto gagal ya kan. Nah, jadi kalau dia redoks, autoredoks, apa maksudnya? Nah, reaksi autoredoks itu disebut juga dengan reaksi disproporsionasi. Oke, coba sebutkan, Nah, apa namanya reaksi? Disproporsionasi. Oke, coba secara cepat, disproporsionasi. Disproporsionasi. Oke, ini nama lainnya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi? Yaitu reaksi redoks juga, tapi di mana hanya terdapat satu jenis zat yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Nah, dengan kata lain, terdapat satu zat yang mengalami reaksi reduksi sekaligus oksidasi. Oke, sekarang sebelum Ibu menanya, apa sih, Nak, oksidator reduktor? Oke, coba ada yang bisa sebutkan? Oksidator yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor yang mengalami oksidasi. Good. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Hati-hati ya, jangan sementang dia reduktor, berarti ini pelaku reduksi. Bukan. Nah, reduktor itu namanya saja reduktor, tetapi dia mengalami oksidasi. Sedangkan oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Nah, oke, itu bedanya. Terus, katanya reaksi autoredoks itu adalah hanya satu zat aja yang dia bertindak bisa mengalami reduksi dan oksidasi. Artinya ini ada satu jenis zat. Satu jenis zat saja. Itulah yang disebut dengan reaksi autoredoks tadi.
Oke, nah terus hubungannya dengan bilox maksimum dan minimum apa? Nah, zat yang bisa mengalami reaksi autoredox itu adalah atom yang berada, perhatikan ini yang bold, yang berada di antara bilox maksimum dan minimum. Oke, paham nak? Jadi contohnya seperti ini nih. Tadi kan udah kita dapat nih, sulfur itu bilox maksimumnya adalah positif 6 ya kan? Sedangkan minimumnya adalah minus -2, Mem. 2 enak ya. Nah, jadi kalau nanti ada suatu senyawa, misalkan SO2. Oke, coba nak kita hitung bilox X-nya berapa di sini? Yuk. O berapa biloxnya? 2, Mem. Dua, Min 2. minus 2, Mem. 2 kali 2. Kali dengan 2, Minus 4, Mem. Min 4, Mem. 4. Berarti S berapa, nak? Positif 4, Mem. Positif 4, Mem. Positif 4. Positif 4, apa berada di antara bilox maksimum dan minimum? Iya, Mem. Iya. Nah, kalau dia berada di antara bilox maksimum dan minimum, maka zat ini adalah zat yang dapat mengalami reaksi autoredox. Nah, itu dia ciri-cirinya. Kalau zat tersebut biloxnya berada di antara bilox maksimum dan minimum, artinya apa, nak? Dia biloxnya ini nanti bisa kemungkinannya bisa naik dan masih bisa turun. Paham? Paham, Mem. Kalau biloxnya naik, masih bisa naik, berarti dia bisa mengalami reaksi apa? Reduksi atau oksidasi? Oksidasi, Mem. Iya. Oksidasi, Kalau nanti Mem. biloxnya naik, maka dia bisa mengalami oksidasi. Dan kalau nanti biloxnya turun, berarti dia masih bisa mengalami reaksi Reduksi, Mem. Reduksi. Oke. Nah, jadi kalau nanti seandainya ada suatu senyawa, misalkan siapa ya Ibu buat ya? SO4 2-. Oke, nah. Ayo berapa langsung aja? Berapa hitung S-nya di sini, nak? 4 dikali -2, minus Mem. 2. Minus 6, Mem. Minus 8 dijumlahkan sama dengan minus 2 karena total bilox ion. Maka ini positif 6. Nah, SO4, S ini biloxnya positif 6. Apakah zat ini bisa mengalami reaksi autoredox? Tidak, Mem. Tidak. Kenapa? Karena biloxnya tidak bisa apa? Mengalami oksidasi, Mem. Iya, dia tidak bisa naik lagi. Mentok di 6, udah yang paling tinggi. Walaupun nanti dia masih bisa turun, masih bisa mengalami reduksi. Tetapi 6 ini tidak bisa teroksidasi lagi, sehingga dia bukan reaksi autoredox. Sampai sini paham? Paham, Mem. Paham, Mem. Kalau paham, kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Oke, coba. Nah, kita jelaskan kenapa reaksi ini bisa mengalami reaksi autoredox. Oke, ini ada penjelasannya, tapi akan Ibu jelaskan lagi di slide berikutnya. Nah, reaksinya tadi adalah Cl2 ditambah NaOH ya. Ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah NaClO ditambah H2O. Oke, NaClO ditambah H2O. Oke, pertanyaannya adalah apakah reaksi ini secara keseluruhan adalah reaksi autoredox atau bukan? Nah, berarti kita harus berdasarkan tadi, berarti harus ada satu zat yang dia bertindak sebagai reduktor sekaligus oksidator. Atau ada satu zat yang bisa sekaligus mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, perhatikan, nak. Nah, di sini kita hitung semua bilox atomnya. Langsung saja di sini berapa Cl? Cl2. Yuk, Cl2 ini merupakan apa? 0, Mem. Unsur, Mem. 0. Unsur. Ya, nak ya. Ingat yang Ibu bilang kemarin. Kalau kalian menentukan bilox, harus ditentukan dulu dia itu termasuk unsur, senyawa, atau ion. Nah, ini kan unsur bebas, berarti biloxnya 0. 0, Mem. Oke. Langsung aja nih, Cl. Oke, habis itu Na, NaOH.
Langsung aja. Na itu berapa? Golongan berapa? 1, mem. Berarti biloxnya positif. Positif 1, Positif mem. 1, mem. Oke. O. Udah Minus 2, ketentuan. mem. Minus 2, mem. Biloxnya. 2, mem. Jangan lupa biloxnya minusnya, nak. Ya. H biloxnya berapa? Positif 1, Positif 1, mem. Yes. Nah, di sini juga gitu. Kan Na di mana-mana positif 1. Oke. Cl berapa, nak? Cl. Min 1, mem. Positif 1. Minus 1, mem. Ini juga gitu. Positif 1. Nah, O-nya minus 2. Nah, sekarang Cl yang di sini. Kalau Cl itu tidak di semua senyawa biloxnya minus 1. Nah, kalau ini kan dia kan udah kita tahu. Na positif 1, udah pasti ini dijumlahkan 0, maka ini minus 1, ya kan? Nah, kalau di sini dijumlahkan 0, Na positif 1, O minus 2, berarti Cl berapa? Positif 1, Positif mem. 1, mem. Positif 1. Oke, ingat ya, Cl itu dia tidak mutlak. Biloxnya minus 1, tergantung kondisi senyawanya. Nah, H di mana-mana tetap positif 1 dan O minus 2. Oke, sekarang kita lihat. Yang berubah itu bilox siapa, nak? Cl, mem. Cl, mem. Ini 0. Cl yang di sini ini minus 1. Di sini positif 1. Berarti, ini tanda panah ya, ingat tanda panah. Berarti terjadi perubahan bilox dari 0 ke min 1 dan 0 ke positif 1. Nah, 0 ke min 1 itu reaksi apa? Reduksi. Reduksi, mem. Reaksi. 0 ke positif 1 itu reaksi. Oksidasi. Oksidasi, mem. Berarti hanya ada satu zat yang dia sekaligus mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Artinya, ya, reduktornya siapa di sini, nak? Reduktor tadi apa? Zat yang mengalami oksidasi. Siapa di sini yang mengalami oksidasi? Syaril? Cl2, mem. Oke, cuma satu orang yang jawab. Yang mengalami reaksi oksidasi, lihat. Kan di sini Cl2, nak. Jangan lihat yang di sebelah kanan. Ini adalah hasil. Kalau kita mau menentukan reduktor, oksidator, itu kan pelaku. Pelaku itu ada di sebelah kiri. Reaksi. Yang di sebelah kanan ini adalah apa tadi? Hasil, mem. Hasil. Nah, berarti kan ini. Nah, reduktornya adalah si yang melakukan oksidasi, berarti Cl2. Kemudian oksidatornya siapa? Yang melakukan reduksi. Siapa, nak? Cl2, Cl2 juga. Nah, kan inilah yang dimaksud dengan reaksi heterodoks. Artinya hanya satu zat saja yang bertindak sebagai reduktor sekaligus oksidator. Kenapa? Karena dia yang mengalami reduksi, dia juga yang mengalami oksidasi. Paham? Paham, mem. Oke, nah sekarang Ibu menanya. Hasil oksidasi, hasil reduksi. Ini sama satu orang. Coba silakan Adelia. Siapa hasil oksidasinya? Adelia Desri. Iya, mem. Oke, Yang coba oksidasinya NaCl, mem. hasil oksidasi, nak. Hasil oksidasi. NaCl, mem. Oh, yakin? Coba lihat dulu ini reaksinya. Oksidasi itu siapa? Kan yang dia reaksinya di bawah Cl2 menjadi NaClO, mem. ClO. Hati-hati sini melihatnya. Kalau NaCl ini apa? Hasil Reduksinya, mem. reduksi. Paham semua? Paham, mem. Paham, mem. Oke, nah kalau udah paham, nah sekarang Ibu akan kasih soal. Ini, tentukan apakah senyawa berikut dapat mengalami reaksi autoredoks atau tidak. Nah, kalau tadi adalah reaksi, ini adalah senyawa atau zat. Maka caranya adalah apa? Bagaimana, Nana? Ada yang tahu? Kita tentukan dulu. Bilox maksimum dan minimumnya. Oke, bagus. Nah, siapa tadi yang jawab? Mukti Salim ya? Oke, plus 4 untuk Mukti Salim hari ini ya, nak ya. Oke. Nah, H2S.
Oke, di sini kalau ditandai ya, S yang mau dihitung. Di sini HClO, Cl yang mau dihitung. Berarti S tadi kan udah kita dapat nih, Bilox maksimumnya adalah positif Positif 6. 6, minimumnya adalah negatif. Negatif 2, mem. Nah, sekarang kalian tentukan, berapakah Bilox S dalam H2S? Ayo. -1, mem. Min 1. Minus 2, mem. Minus 2, mem. 2. H kan positif 1 kali 2 positif 2. Berarti S sama dengan yang minus 2 dong. Nah, berarti apakah dia zat autoredox? Tidak, mem. Tidak. Oke, next. Si Cl dalam HClO4. Cl. Bilox maksimum, bilox minimum. Oke, langsung saja. Cl itu logam atau non-logam? Non-logam, mem. Non-logam, golongan berapa? Golongan 7A, mem. Hah? 7A, mem. 7A. Oke, berarti maksimumnya positif? 7, mem. 7. Minimumnya? 7 dikurang 8. Berarti minus 1. Minus 1, mem. Oke. HClO4. H positif 1. O 4 kali minus 2. Berarti minus 8. Berarti Cl berapa? Plus Minus Positif 7, mem. 7, positif 7. ya. Oke. Nah, berarti kan ini juga bukan autoredox karena dia tidak berada di antara keduanya. Berarti kedua zat ini tidak bisa mengalami reaksi autoredox. Paham? Oke. Paham, mem. Nah, satu soal lagi. Oke, nah ini. Kita mengenai biasanya kalau soal, bentuk soal yang sebenar-benarnya adalah seperti ini, nah. Nah, pilihan berganda, terutama nanti ya ketika kalian ulangan harian akan menghadapi soal yang seperti ini. Ya, yang mana yang merupakan reaksi autoredox? Maka kalian perlu menganalisis option per option. Tetapi, nah, ada cara cepatnya untuk mengeliminasi option. Jadi kalau suatu reaksi dikatakan reaksi autoredox, ya. Jadi kenali dulu reaksi tersebut ada unsur yang sama. Oke, ini Ibu delete aja. Ibu ubah kata-katanya ya, yang lebih simpel lagi. Oke. Nah, yaitu satu unsur di kiri dan 2 unsur di kanan itu sama. Ya, sama. Nah, kemudian yang kedua adalah bukan reaksi asam basa. Nah, walaupun sebenarnya yang kedua ini adalah belum kalian pelajari di kelas 10. Oke, tapi untuk mengenali secara cepat, untuk menghemat waktu, ini reaksi redox atau bukan ya? Reaksi autoredox atau bukan ya? Nah, kenali dulu yang pertama. Kita lihat langsung eksekusi option nak. 1 unsur di kiri dan 2 unsur di kanan sama. Nah, ini ada nggak unsur di kiri dan unsur di kanan yang sama? 1 unsur di kiri, 2 unsur di kanan. Oke, ada nggak, nak? Paham nggak maksud Ibu? Seperti tadi ini. Mem. Nah, lihat ini. Ini kan ada 1 unsur di kiri, Cl kan? Di kanan ada 2 yang sama. Berarti kemungkinan ini dia bisa mengalami reaksi autoredox. Paham? Paham, mem. Paham, mem. Nah, gitu maksud Ibu. Nah, coba yang A ini ada nggak, nak? Tidak ada, mem. Ada, berarti langsung coret. Nah, yang B, ada tidak? Tidak, mem. Tidak juga. Oke. Yang C? Ada, mem. Ada. Siapa? TI, mem. Oke, TI. Ini dia. Dan CL juga kan? Nih, CL juga. Oke, ini berarti bisa jadi. Nah, yang D. Ada, mem. Ada ya. Siapa? BR. BR. 1 unsur di kiri, 2 unsur kanan sama. Bisa jadi. Yang E.
Tidak, Tidak. mem. Nah, kalau seperti ini kan udah cepat prosesnya. Kalian nggak perlu menghitung satu-satu option per option. Nah, berarti tinggal C dan D. Nah, setelah dapat dua option ini, barulah kalian hitung. Kalian cek apakah biloxnya itu tergolong autoredox atau bukan. Oke, kita analisis dulu si C. TiCl3 menjadi TiCl4 ditambah TiCl2. Langsung saja. Cl kan, nah kalau dalam senyawa seperti ini kan dalam posisi tidak diketahui bilox Ti berapa, berarti dia minus Minus 1. Minus kali 1. 3. Berarti minus, Minus 3, mem. maka ini positif. Positif 3, 3. mem. Oke. Ini minus 1 kali 4 minus 4, maka ini positif. Positif 4, mem. Oke, ini minus 2, berarti ini positif. Positif 2, Positif mem. 2. Ya, oke. Dari 3 ke 4, itu reaksinya apa, Nak? Oksidasi, mem. Oksidasi, mem. Oksidasi. Reduks. Nah, dari 3 ke 2, itu Reduksi. Nah, yang C udah jelas, udah nampak. Ya kan? Berarti si reduktor dan oksidator sekaligus adalah si TiCl3. Paham? Paham, Paham, mem. mem. Oke, maka ini jawabannya adalah C. Tetapi tunggu dulu, ini Ibu nggak jelas nih ya. Apakah ini soal pilihan ganda atau bisa jadi memang jawabannya 2? Nah, yang C ya pastinya. Nah, sekarang kita analisis yang D. Langsung saja di soalnya. Ini berapa biloxnya, Nak? BR2? 0, mem. 0. Oke, bagus. 0. Nah, di sini BR dalam NaBr. Na positif Positif 1, mem. berarti BR minus. Minus 1, mem. Oke, minus 1. Ini kita lingkari. Nah, Na juga positif 1. O negatif 2. Berarti supaya 0 BR berapa? Positif Positif 1, mem. Positif 1. Oke, nah dapat ya. Dari 0 ke min 1 itu reaksi. Reduksi. Reduksi, mem. Dari 0 ke positif 1 itu reaksi. Oksidasi. Oksidasi, mem. Ini juga kan, Nak? Nah, seperti itu. Paham? Paham, mem. Paham dong ya. Oke, nah Ibu rasa sampai sini dulu pertemuan kita di reaksi autoredox. Nah, kalian pelajari dengan semaksimal mungkin supaya ulangan hariannya bagus. Karena ulangan harian kali ini, Nak, soalnya lebih Ibu modifikasi. Oke ya. Oke. Oke, Nak, itu dulu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.